Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Salsabila dengan NIM akhir 186 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini kita akan belajar tentang interpreting secara singkat. Tetap tonton terus sampai akhir ya. Nah, di slide ini kita harus tahu dulu apa itu interpreting. What is interpreting? Interpreting is the oral translation of spoken communication from one language to another in real time. Jadi, interpreting adalah penerjemahan lisan dari komunikasi verbal dari satu bahasa ke bahasa lain secara langsung. Berbeda dengan translation atau terjemahan yang berurusan dengan teks tertulis, si interpreting ini melibatkan pemahaman dan penyampaian pesan secara instan, seringkali dalam situasi tatap muka. Jadi, perbedaan utamanya antara interpreting dan translation ini, interpreting ini secara lisan, kalau translation itu secara tertulis. Tujuannya apa? Tujuannya memfasilitasi komunikasi yang lancar antara penutur bahasa yang berbeda. Di slide selanjutnya ini ada types of interpreting. Sebenarnya types of interpreting ini ada banyak, cuma di sini kita ngambil dua aja. Yang pertama ini ada simultaneous interpreting atau interpreting simultan. Nah, ini tuh penerjemah menerjemahkan saat pembicara masih berbicara. Contohnya kayak di konferensi atau rapat PBB. Bisa dilihat di gambar yang atas. Nah, itu contohnya. Terus yang kedua itu ada consecutive interpreting atau interpreting konsekutif ini pembicara berhenti sejenak lalu penerjemah menerjemahkan apa yang baru saja diucapkan. Mungkin ini tuh bisa dibuat rapat bisnis atau wawancara seperti gambar yang ada di sini. Nah, di slide selanjutnya ini ada strategi kunci dalam interpreting. Penerjemah lisan itu harus menggunakan berbagai macam strategi untuk memastikan akurasi dan kelancaran. Contohnya yang pertama ini active listening and comprehension. Nah, maksudnya di sini tuh memahami sepenuhnya pesan sumber termasuk nuansa dan maksudnya. Terus yang kedua ini ada memory retention. Mengingat informasi kunci untuk penyampaian langsung. Yang ketiga ada note taking atau pencatatan, terutama untuk interpreting konsekutif, untuk mengingat detail dan struktur. Terus ada anticipation, memprediksi kata atau frasa yang akan datang berdasarkan konteks. Terus yang selanjutnya ada mengulang atau memparafrase, yaitu menyatakan kembali ide dengan jelas ketika padanan langsung sulit ditemukan gitu. Terus yang terakhir ini ada mediasi budaya. Mediasi budaya ini mengadaptasi referensi budaya untuk memastikan pemahaman dalam bahasa target. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Yang penting kita udah tahu interpreting itu apa, terus kita harus punya strategi yang seperti apa, terus kita juga udah tahu beberapa tipe dari interpreting. Nah, kesimpulan untuk video kali ini adalah interpreting adalah keterampilan yang menuntut, namun sangat penting untuk memungkinkan komunikasi melintasi batas bahasa. Ini tidak hanya membutuhkan kemahiran bahasa, tetapi juga kemampuan kognitif yang kuat dan pemikiran strategis untuk menjembatani pesan lisan secara efektif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.